Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas mengenai update market kripto, teman-teman, khususnya setelah FOMC. Ya, jadi kira-kira setelah meeting kemarin, yang nanti kita akan bahas beberapa key takeaways-nya gitu ya. Kita kan juga akan lihat secara price action ke Bitcoin-nya juga. Nah, kenapa? Karena Bitcoin malah sedikit mengalami penurunan. Nanti saya akan breakdown satu persatu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga, dan ya kita bisa langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya. Kita coba lihat untuk market kripto saat ini bagaimana. Sebenarnya kalau kita lihat dalam beberapa hari, mungkin 1-2 hari terakhir, ya kita cukup recover gitu ya. Bitcoin kembali lagi ke area 85.000, bahkan sempat ke 87.000 kemarin ya. Altcoins gimana? Altcoins lebih ke mix sih teman-teman. Jadi ada beberapa yang memang cukup signifikan mengalami kenaikan, tapi ada juga yang nggak terlalu ya. Yang lagi hot justru sekarang yang lagi di ekosistemnya Binance Smart Chain. Ya di sini kita bisa ada Four, ada Pancake yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Masih ada beberapa juga sebenarnya altcoins yang naik. Tapi ya kalau misalnya ditanya highlightsnya lebih karena di BSC gitu. Kalau kita lihat yang mengalami penurunan juga ada seperti Curve, Polkadot, Avalanche, beberapa mengalami penurunan, bahkan Ethereum juga sedikit turun ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di Fear and Greed Index, sentimennya mungkin sedikit healing ya, karena saat ini kita di area netral di 49. Namun kembali lagi ya, harus ditekankan juga bahwa pressure atau tekanan untuk menjual atau untuk Bitcoin mengalami penurunan mungkin masih ada. Nanti saya akan berikan outlooknya juga teman-teman. Nah, kira-kira itu untuk sentimen Fear and Greed-nya juga. Dan sekarang kita lihat mengenai beberapa hal. Nah, di hari ini, persis ya dalam mungkin 1-2 jam lagi setelah video ini dibuat, teman-teman, Trump itu akan speak di Digital Asset Summit di New York ya. Kalau nggak salah di New York sih ya. Jadi kalian nanti bisa cek aja. Jadi kemungkinan akan ada volatilitas di dalam market juga. Kita akan lihat karena katanya dia akan membuat policy-policy baru atau regulasi baru untuk Trump sendiri. Karena ini pertama kali. This marks the first time ya. Pertama kali presiden dari Amerika address a crypto conference. Jadi masuk ke dalam crypto conference ya. Tahun lalu sebenarnya Trump pernah ke crypto conference ya, Bitcoin 2024. Tapi dia waktu itu bukan menjabat sebagai presiden. Saat ini dia menjabat sebagai presiden. Jadi akan cukup menarik teman-teman. Untuk hal ini kita akan lihat apa yang akan terjadi di dalam market. Mungkin nanti saya akan update di community. Jadi pastikan kalian udah join community Hawaiian di Telegram ataupun di Discord. Kalian pilih aja yang kalian suka di deskripsi semuanya ya detailnya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai the main topic, yaitu adalah FOMC ya, Federal Open Market Committee. Apa yang akan terjadi dan keputusan-keputusannya gitu ya. Kita bisa lihat memang S&P 500 atau indeks saham Amerika cukup mengalami panik dalam awal tahun ini karena mengalami penurunan yang cukup besar, kisaran 10%-an. Jadi orang-orang udah was-was, wah apakah ini akan lanjut seperti tahun 2020 ya. Kita juga kemarin lihat IHSG mengalami penurunan cukup signifikan, jadi orang-orang udah ketar-ketir nih bisa dikatakan. Nah, ada beberapa hal teman-teman dari FOMC yang saya bisa bantu recap juga ya. Yang pertama nih, ini semua statement dari pidatonya Powell. Jadi kalau kalian yang mungkin nonton video saya sebelumnya di sini, saya membahas bahwa reaksi market itu akan penting pada saat pidatonya si Jerome Powell. Nah, ini beberapa key statementnya gitu ya, statement pentingnya aja yang saya highlight untuk di video ini. Yang pertama adalah inflation expectation atau ekspektasi untuk inflasi have recently moved up. Jadi orang-orang pada melihat inflasi akan naik. Kenapa? Karena tarif sebagai driving factor. Karena kan ada tarif yang baru masuk. Jadi kemungkinan besar inflasinya naik. Ekspektasinya gitu ya. Jadi ini sebenarnya logik lah gitu ya teman-teman. Jadi nggak terlalu menggerakkan market, tapi Powell acknowledge, Powell tahu gitu. Nah, yang menariknya sebenarnya tone dari The Fed sendiri kemarin, kenapa market justru sedikit naik ya, walaupun turun lagi gitu ya, tapi tone-nya itu dovish atau lebih positif lah. Ya dia bilang ekonomi US itu cukup kuat, strong gitu ya. Lalu dia juga sempat bahas mengenai ini, kalau kata Powell, we don't need to be in a hurry gitu ya. Kita nggak usah harus buru-buru. Kita akan wait until further clarity. Tapi nanti yang paling bullishnya teman-teman itu kalau kalian lihat di sini.
Nih, beginning in April atau dimulai di bulan April, committee akan mulai slow the pace of decline of its security holdings. Ya, ini dari balance sheets-nya. Jadi bisa dikatakan ini akan lebih ke QT-nya udah atau quantitative tightening-nya tuh udah nggak terlalu gitu ya. Jadi mungkin mulai masuk ke posisi quantitative easing secara monetary policy-nya. Sehingga yang akan menyebabkan ini kemungkinan market ekspektasinya jadi lebih positif lah gitu. Ada kemungkinan The Fed untuk cut rates juga. Nah, kalau kita lihat juga tadi di sini saya bahas ya, si Trump juga membahas bahwa Fed much better off cutting rates as tariff kick in. Jadi memang Trump bisa dikatakan memang dia maunya adalah untuk the Fed ya, untuk memotong rates atau memotong suku bunga. Jadi kita akan lihat ya, karena yang akan menjadi main topiknya gitu ya, itu nanti akan di bulan Mei, Juni, dan Juli. Ya, Mei, Juni, Juli itu akan ada FOMC. Jadi kita akan lihat apakah the Fed akan cut rates atau enggak di 3 bulan itu. Ya. Nah, ini udah menarik, ini udah cukup bullish. Makanya kalau kita lihat secara price actionnya sendiri pada saat si Powell berbicara, kalau kita lihat di 1 jam teman-teman. Nah, itu kan jam setengah 2 WIB ya. Jadi kalau kalian lihat setengah 2 WIB itu di sini. Gitu. Pada saat dia speak pidato gitu ya, ini justru mengalami kenaikan. Gitu. Ini yang terjadi. Gitu ya. Lalu udah hit area levelnya, secara teknikal juga sedikit mengalami pullback. Nah, nanti kita bahas secara teknikalnya, tapi kita lanjut dulu nih ya. Ada beberapa hal juga. Oke. Ya. Nextnya adalah yang cukup big itu yang atau besar itu dari Ripple. CEO dari Ripple, si Brad Garlinghouse, dia bilang victory over SEC officially. Ya, jadi bisa dikatakan Ripple menang dari SEC. Dia membuat satu video khusus yang benar-benar untuk statement gitu ya bahwa XRP menang gitu ya, atau bisa dikatakan Ripple sebenarnya menang karena kan gugatannya ke Ripple bukan ke XRP. Tapi ini cukup bullish, lalu XRP sempat pump juga karena hal ini gitu ya. Ini karena SEC drops appeal-nya, bayangkan ya. Nextnya, nah ini fun stats yang saya sempat berikan di community teman-teman. Jadi kalau kita lihat crypto ya, berdasarkan fully diluted valuation-nya atau FDV, justru XRP ini yang paling besar. Ya, kedua paling besar lah, karena ini exclude Bitcoin sama stable coins ya. Ethereum justru kalah secara FDV. FDV ini adalah seluruh total supply dari suatu kripto. Jadi Ethereum iya, XRP kan total supply-nya masih banyak yang istilahnya masih divesting atau belum keluar. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi XRP itu nomor 2 sebenarnya, Ethereum nomor 3. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan FDV, jadi bisa dikatakan memang cukup besar juga gitu XRP. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam analisa teknikal. Kira-kira bagaimana sih untuk Bitcoin gitu ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam juga, saya mau announce juga kita lagi ada campaign dengan Binance ya. Jadi kalau misalnya kalian yang memang dari kemarin belum join Binance, mungkin belum punya akun Binance, this is your time ya. Kenapa? Karena kita akan bagi-bagi sekitar $1.000, 16 juta untuk dibagi-bagiin ke community Makawayan sendiri ya. Caranya sangat mudah gitu ya, dimana kalian hanya daftar, kalian KYC, know your customer gitu ya. Lalu kalian akan first trade gitu ya, lakukan trading pertama kalian, dan kalian nanti bisa claim 10 FDUSD. FDUSD ini adalah stablecoin $10 ya, berlaku lebih karena untuk new user atau orang-orang yang belum melakukan first tradingnya. Jadi pastikan kalian lakukan ini kalau misalnya kalian yang belum lakuin. Ini saya bagi detailnya, kalian bisa lihat di channel Telegram Wayans Crypto Journal. Kalian bisa lihat caranya, download aplikasi Binance dulu. Kalian bisa menggunakan, ya harus menggunakan kode saya sih sebenarnya. Kalau nggak bisa dapat hadiahnya. Lalu jangan lupa masuk ke Rewards Hub ya, Rewards Hub di Binance. Klik lakukan tugas atau do task gitu ya. Lalu first trade minimal $20. Setelah itu kalian bisa claim voucher kalian untuk claim FDUSD-nya $10 ya. Jadi bisa lakukan karena sampai 31 Maret aja teman-teman, sampai akhir bulan doang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam technical Bitcoin ya. Saya sempat update kemarin, memang kalau misalkan teman-teman lihat video terakhir juga kita sempat bahas bahwa liquidity itu sebenarnya lagi di bagian atas ya, di bagian atas. Dan kita bisa lihat market justru mengalami kenaikan, which is ini cukup bagus juga. Masih sesuai dengan plan yang kita bahas di awal bulan. Ini saya ada updated karena saya sempat update di Labalab juga. Lalu kita lihat sekarang ada sedikit
konsolidasi lah bisa dikatakan, karena ini udah hit area yang saya sempat tag gitu ya. Ini area liquidationnya. Kalau misalnya kita lihat dari liquidation heat map pun ya kisaran 86 bahkan sampai 87 pun juga ada. Jadi kemarin itu cukup menarik. Cuma saat ini ini akan lebih konsolidasi. Kalau secara time frame 4 jam sendiri, teman-teman, yang saya akan perhatikan adalah kembali ke area 84 ribuan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya market reaksinya turun ke bawah, di sini 84.000, dan ini mungkin kalau misalnya secara outlook saya bisa melihatnya seperti ini gitu ya. Kembali ke area ini akan cukup menarik karena ini bisa menjadikan area support exponential moving average-nya gitu ya. 20 dan juga 50 gitu. Jadi di sini ini juga ada order block, jadi akan cukup menarik kalau misalnya Bitcoin turun pullback bahkan 1,5% pun, ini masih cukup menarik, possible untuk justru push up lagi istilahnya. Jadi outlooknya mungkin seperti ini, dan sedikit turun lalu mulai naik gitu. Ini satu skenario yang saya lihat untuk Bitcoin saat ini mungkin ya. Namun bukan artinya bahwa market ini akan lanjut naik lagi. Memang sentimen membaik teman-teman, tapi secara makronya sendiri kalau menurut saya belum ada tanda-tanda The Fed itu akan cut. Kemungkinan menurut saya lebih ke arah Juni sebenarnya, bukan bulan Mei. Jadi bisa dikatakan April itu akan lebih sideways, tapi karena kita mengalami penurunan yang cukup dalam di bulan Februari dan Maret istilahnya, jadi mungkin kita bisa lihat Bitcoin testing area 90.000, itu mungkin menjadi cukup bullish skenario kalau misalnya hal itu terjadi dalam beberapa hari ke depan ya. Tapi itu cukup possible sebenarnya selama kita maintain struktur yang ada. Ini cukup bagus sebenarnya secara struktur sendiri. Jadi kalau saya lihat memang menjadi key level akan saat ini di area 84.000. Jadi kalau misalnya kalian yang mau tertarik untuk open long, ya mungkin menarik juga ya di kisaran area tersebut. Validasi pasti di area bawahnya sini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai terus gimana kalau misalnya Bitcoin kembali ke all time high. Ya, satu level yang saya akan terus pantau adalah di area 94.500-an. Ya, kisaran area inilah. Basically, kalau teman lihat ini adalah high kemarin. High waktu Bitcoin turun ke bawah ke area 78.000 lalu bounce ke atas di area 94.000. Selama kita masih di bawah area 94.000 gitu ya. Technically kita masih ya bisa dikatakan lebih ke arah downtrend gitu. Seller masih in control kecuali kita bisa break ini 94.000 ini. Break artinya kalau misalnya seperti itu ya mungkin kita bisa testing lagi, mungkin possible ke all time high, tapi saya rasa ini akan menjadi key resistance sekali dan mungkin akan agak susah untuk tembus ini secara short term ya. Ya, kita bisa salah kembali lagi, tapi secara outlook kira-kira seperti itu teman-teman. Ini untuk short term price action dari Bitcoin-nya. Ya, kalau kita lihat secara Bitcoin dominance bagaimana? Secara Bitcoin dominance sideways sih, masih belum kelihatan apa-apa. Bahkan kita bisa lihat dalam 12 jam terakhir pun ya rata-rata ini bahkan dari awal Februari sampai sekarang nggak naik tapi nggak turun, bener-bener purely sideways banget gitu. Kalau misalnya hal ini kenapa gitu ya? Ya satu alasan yang saya bisa kasih adalah bahwa market ini akan sudah lebih ke risk off. Jadi lebih nggak mau ngambil resiko, bisa dikatakan itu orang-orang jadi risk averse, nggak mau ngambil resiko. Jadi kalau misalnya mau beli kripto pun mungkin ya ke Bitcoin ataupun ke big caps. Berbeda dengan mungkin zaman-zaman yang kalau misalnya altcoins lagi cukup heavy gitu ya, mungkin di sini di akhir tahun 2024 gitu ya, akhir tahun lalu ini altcoins Bitcoin dominance mengalami penurunan cukup signifikan karena orang-orang risk on, orang-orang mau ngambil resiko, beli meme coins, beli altcoins semuanya. Nah untuk saat ini lebih konsolidasi aja. Jadi mungkin overview untuk market crypto seperti itu. Nanti kita bahas lebih detail mungkin mengenai altcoins di video berikutnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini dan kalian gak mau ketinggalan update-update market crypto, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa untuk share video or likes videonya teman-teman, karena support kalian sangat berarti. Dan another thing saya mau remind, jangan lupa untuk join campaign ini Binance, karena kapan lagi kita bisa mendapatkan $10 gratis dengan cara kalian join Binance gitu ya. Itu aja teman-teman, see you all in the next video. Bye-bye.